Saya pengen Bapak Ibu sebagai calon kepala sekolah, sebagai manajer, sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan ekosistem di sekolah, memahami betul kebijakan itu apa, gimana cara melaksanakannya. Calon kepala sekolah yang saya banggakan, mohon maaf, acara harusnya mulai jam 7:30 ya. Saya itu 5:30 udah berangkat, masuk ke 5:30 masuk ke salah satu SMP di Purwakarta. Saya tungguin, saya masuk mungkin baru ada 2-3 guru di situ. Saya keliling ke belakang, saya bukain semuanya pintu kelasnya. Saya keliling ke belakang, ke tempat yang mungkin kepala sekolah juga nggak pernah jamah situ. Saya datangin, saya masukin. Saya pengen tahu sebenarnya tempat-tempat yang ada halus ya. Tempat-tempat yang marginal, kita menyebut tempat-tempat marginal itu tempat-tempat yang dianggap tidak akan pernah diinjak oleh kepala dinas pendidikan, tapi saya injak gitu. Mungkin guru-guru sama kepala sekolahnya juga jarang ke situ, tapi saya masukin ke situ. Saya buktikan bahwa saya itu bisa masuk, bisa lihat apa yang tidak pernah diprediksi oleh kepala sekolah. Dan betul saja di situ itu, nih ya Bu Sekdis, itu sampah plastik itu di mana-mana berserakan. Cara buang sampah aja belum bener gitu. Jadi padahal pialanya banyak, kejuaraannya banyak, tapi buang sampahnya nggak jadi juara. Ngerti maksudnya? Jadi buang sampahnya masih di mana-mana. Masih banyak minuman masih banyak minuman gelas, ada teh gelas, ada aqua, ada merek-merek lain lah ya yang sekelas aqua, ada bungkus coklat, ada bungkus ciki, itu bertebaran di mana-mana. Kira-kira itu yang makan di situ, siswa di situ, guru di situ, atau kepala dinas, atau sekdis, atau masyarakat? Menurut Ibu siapa? Warga sekolah. Warga sekolah itu bisa siswa, bisa guru, bisa penjaga gitu. Nah, kalau kepala sekolah, kalau ada sampah di situ berarti itu diproduksi oleh mereka, oleh siswa ataupun oleh kepala sekolah sendiri atau oleh guru-gurunya. Artinya apa? Artinya kebijakan kita untuk membuat lingkungan sekolah itu bebas sampah plastik nggak berjalan dengan baik. Satu, kepanggih. Nuka dua, hari masuk sekolah jam seberapa nih di kota? Jam 6 kan? Nah, saya itu nongkrong 5:30, nggak sarapan, 5:30 udah ada di situ. Gitu. Saya ke situ, ternyata sampai jam 6 masih kene kosong. Belum banyak orang di situ. Tanya-tanya katanya masuknya jam berapa? Masuknya jam 6:30. Asa aya nutu akur jeung kebijakan orang. Itu berarti karena yang lain itu jam 6. Berarti 2 cenah. Gitu. Terus nukatilu dicek. Ya kalau masalah bawa bekal udah agak banyak yang bawa. Tapi ada kelas yang 1 minggu itu enggak 100% yang bawa bekal. Pasti ada, woy. Karena itu ada di jenjang kelas 8 ada sistem kendali yang bagus. Jadi di kelas 8 itu guru BK-nya itu mencatat anak yang cuman bawa minum aja siapa, anak yang tidak bawa makan dan minum siapa, anak yang tidak bawa dua-duanya siapa. Jadi ada kelas-kelas yang 100% sepanjang minggu, sepanjang hari, itu anak-anaknya itu bawa bekal makanan ke sekolah. Ada yang tidak 100%, dan itu seminggu itu labas,
nggak, pasti ada yang tidak bawa. Nah, yang kayak gini itu saya mengapresiasi ke sistem kendali itu ada dua hal. Satu, ada kebijakan diterapkan. Yang kedua ada sistem kendali. Karena kebijakan tanpa sistem kendali itu omong kosong, nggak akan bener. Jadi sistem kendalinya itu guru BK, tapi tidak berlaku di kelas 7 sama kelas 9. Artinya guru BK kelas 8-nya itu lebih bagus dari guru BK kelas 7 sama kelas 9. Gitu. Itu inisiatif loh, itu saya nggak pernah nyuruh, tapi itulah yang saya maksud, guru-guru yang kreatif itu yang seperti itu. Yang bisa menerjemahkan kebijakan menjadi sistem yang bisa diterapkan melalui sistem kendali yang baik. Ada laporannya, jadi saya bisa ngabsen ini di kelas 7, kelas 8A sampai kelas 8H, kelas 8K sampai kelas 8K yang 100% setiap hari itu ada kelas-kelasnya. Itu berarti hebat. Yang hebat siapa? Wali kelasnya hebat, guru BK-nya hebat. Kalau wali kelasnya hebat itu dia akan menegaskan ke siswa-siswanya bahwa karena itu ternyata di janji siswanya itu ada 11 janji siswa yang dibacakan setiap hari Senin. Saya sampaikan kalau janji siswanya kira-kira tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolahnya, oleh wali-wali kelasnya, jangan dibuat janji siswa. Itu dibuat janji siswa, sistem kendalinya nggak benar, sanksinya ada, sanksinya di situ, sanksinya nggak ditegakkan. Jadi kalau kayak gitu nanti terbiasa, siswa itu udah dididik dari SMP itu ngelanggar aturan itu nggak apa-apa. Bahwa aturan-aturan itu ternyata omong kosong, karena saya ngelanggar juga nggak dihukum gitu. Makanya kalau kita membuat kebijakan, membuat peraturan, membuat tata tertib, harus jelas sistem kendalinya seperti apa, penegakannya seperti apa, hukumannya seperti apa, penegakannya itu seperti apa gitu. Itu harus dirumuskan dengan baik. Nah, jadi kebijakannya itu diterjemahkan dengan baik oleh wali kelasnya, oleh mereka yang 100% siswa-siswanya bawa bekal makanan ke sekolah, dan diterjemahkan dengan baik oleh guru BK-nya karena mempunyai sistem kendali. Jadi untuk melihat anak itu dari sekian ratus itu akan kelihatan. Itu tadi ada namanya, anak saya masih ingat, ada namanya Gabriel sama Otnil yang yang tidak bawa bekal makanan ke sekolah setiap hari, dan itu yang membuat nggak 100% tercapai kelas tersebut. Saya sampai tahu, artinya kalau kepala dinas pendidikan sampai tahu, nih ya, ini pentingnya saya sampaikan. Kenapa ini saya sampaikan? Saya pengen Bapak Ibu sebagai calon kepala sekolah, sebagai manajer, sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan ekosistem di sekolah, memahami betul kebijakan itu apa, gimana cara melaksanakannya, gitu. Jadi ini harapan saya pada Bapak Ibu semuanya, agar tahu. Itu saya sampai tahu Gabriel, Otnil. Saya sampai tanya itu, bukan Gabriel, Gibran, ada Gibran sama Otnil. Gibran itu nggak bawa bekal makanan, kenapa? Sampai saya tahu orang tuanya nggak pernah masak pagi, gitu, nggak pernah masak pagi-pagi. Jadi dia nggak bawa bekal makanan, orang tuanya nggak pernah masak-masak pagi-pagi. Bapak Ibu, kebijakan yang kita keluarkan itu, saya sering menyebutnya ini adalah revolusi kebudayaan. Berat memang, bukan hanya akan berdampak kepada anak-anak yang bangun subuh, yang kemudian ia akan sholat subuh, kemudian setiap jam 4, jam setengah 5 dia sudah mandi, karena saya sampaikan itu ada teorinya. Kalau kita ingin punya anak-anak sehat, bapak gurunya pengen sehat, itu jam setengah 5 harus sudah mandi, diguyur, kepalanya harus diguyur. Itu akan menjadi orang-orang yang sehat. Makanya apa? Mulailah dari situ. Mulailah perubahan negara kita dari merubah cara anak-anak bangun subuh. Langsung mandi, langsung sholat subuh.
Maka apa? Maka sesungguhnya saya itu tidak hanya mengharapkan anak-anaknya saja yang bangun subuh, tapi orang tuanya. Kan lamun saya nyen, lamun bupati, lamun kita membuat aturan orang tua bangun subuh, susah Pak. Tapi kalau anak-anaknya bangun subuh, kemudian anak-anaknya harus bawa bekal makanan ke sekolah, orang-orang tuanya itu jam 4 harus sudah bangun. Dan ini yang ingin kita rubah. Merubah bangsa Indonesia itu dari cara bangun tidurnya, dari ia membiasakan diri sholat subuh bagi yang muslim. Ini yang sedang kita lakukan, merubah kebudayaan masyarakat Purwakarta. Kesananya kebijakan yang mungkin sama orang dianggap sepele, sama orang dianggap kebijakan apa itu. Tapi Bapak Ibu tahu dampaknya yang luar biasa. Kita mampu merubah kebiasaan bangun orang tua. Kita mampu merubah kebiasaan anak-anak bangun pagi, mandi, sholat subuh, dan dia sudah siap berangkat ke sekolah. Bapak Ibu yang tinggal di kota bisa membandingkan dulu sebelum anak-anak masuk jam 6 sama sekarang, itu macet itu udah berkurang, Bu. Itu udah nggak ada macet lagi di jalan kayak dulu. Macetnya sekarang terurai. Ada masuk pagi, ada yang masuk agak siang, ada yang masuk agak siang lagi. Gitu. Jadi anak-anak sekolah tidak masuk berbarengan dengan mereka yang masuk ke kantor, mereka yang masuk ke sekolah yang lain atau ke perusahaan-perusahaan yang lain, karena sekolah-sekolahnya masuknya jam 6. Itu ada nih yang masih masuk jam 6:30. Alasannya nanti dipanggil aja, alasannya apa? Oatmeal. Oatmeal itu anak yang tidak bawa bekal makanan ke sekolah setiap hari. Saya tanya, kenapa oatmeal nggak bawa bekal makanan ke sekolah? Saya nasinya habis untuk makan sarapan pagi sama keluarga. Ini juga harus dipahami oleh kita semuanya. Tapi oatmeal makan pagi, makan Pak. Kenapa nggak bawa? Nasinya habis, nggak bisa dibawa ke luar karena hanya cukup untuk sarapan keluarganya. Anaknya pintar, juara, gitu. Tapi oatmeal bawa air minum ke sekolah, bawa Pak, udah cukup. Kalau kamu sarapan pagi di rumah, kemudian alasannya nggak ada yang harus dibawa ke sekolah, dan kamu bawa air minum, kamu udah cukup, seperti itu aja udah cukup. Nah, begitulah kepala sekolah harus detail nanti. Jadi kalau melaksanakan kebijakan itu harus diantisipasi, harus detail. Kalau nanti kalau ada anak-anak yang ke sekolah nggak pernah pakai sepatu, ditanya oleh Bapak Ibu kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah ulah oge nyerahkeun kabeh ka guru-guru ya. Dari penyakit pamimpin, penyakit mereka yang sudah menjadi pimpinan. Itu segala macam suka nyuruh. Ulah ya, jangan segalanya kita serahkan, kita suruh ke orang lain, ke guru-guru, ke penjaga. Kepala sekolah harus menguasai, keterampilan teknisnya harus dikuasain, harus menguasain. Jangan sampai udah jadi korwil, udah jadi pengawas, udah jadi kabid, udah jadi kasih, nggak pernah secara teknis nyuruh ngerjain sendiri, kerjain sendiri, tulis sendiri kalau perlu. Jangan sampai segala macam diserahikin ke anak buah, kita nggak tahu apa-apa, Mending kalau nyerahin itu kita nguasai secara teknis. Kalau kita udah jadi pimpinan, segala macam diserahin ke anak buah, ke guru, kitanya nggak nguasain secara teknis, seorang pemimpin akan dimakan oleh anak buahnya, akan ditipu-tipu. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan harus menguasain keterampilan teknis ya. Jangan semua mau nyarahin, jangan semuanya nyuruh, udah sok suruh, jangan. Siapapun yang menjadi pemimpin, baik itu kepala dinas, baik itu sekdis, kepala bidang, baik itu kasubag, baik itu kepala sekolah, baik itu korwil, harus menguasain keterampilan teknis. Bapak Ibu boleh nyuruh, tapi dengan catatan Bapak Ibu juga menguasai apa yang Bapak Ibu suruh.
Karena apa? Kalau Bapak Ibu tidak menguasai itu, Bapak Ibu akan dibohongin. Bapak Ibu akan dibohongin, akan ditipu gitu. Dan nanti yang celaka siapa? Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi ini saya sampaikan, saya hari ini nanti jadwal saya nggak sekarang ya, nanti ditukar sama Bu Sekdi, saya diundur nanti ke jam yang apa? Yang ke jam yang agak nggak bentrok. Hah? Iya tentatif lah, nanti ada paripurna kan sekarang. Gitu Bu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu ada di sini, saya sampaikan, saya itu nyaraninnya nggak di sini sebenarnya. Tapi saya nyaranin bahwa ini calon-calon kepala sekolah yang udah lulus, ini udah lulus, tinggal di penempatannya juga sudah ada, pemetaannya sudah ada. Tapi saya itu pengen tidak terjadi kesenjangan ya Pak, Bu. Yang dulu-dulu itu kan didiklat oleh LP3S, dibekalin gitu. Nah, yang sekarang saya itu khawatir, pilih Bapak Ibu langsung masuk ditempatin kepala sekolah, tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu visi apa sih yang ingin kita wujudkan di sekolah-sekolah. Iya teh, Ibu siapa namanya? Ibu? Ibu Meti udah jadi kepala sekolah di SD, tidak tahu apa sih ya kita teh jadi kepala sekolah teh mau apa gitu. Nah saya pengen semua yang jadi kepala sekolah tahu sekolah itu di Purwakarta arahnya kemana. Arahnya itu adalah mencapai apa yang kita tetapkan, yang Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tetapkan. Jadi semua sekolah bergerak ke sana mewujudkan cita-cita yang sudah kita rumuskan menjadi cita-cita pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Semuanya harus paham. Oh ini tes sekolah SDN. Ibu yang ditempatin di SD mana? Ibu kira-kira ditempatin di SD mana? Ibu kecamatan mana? Ya mudah-mudahan di kecamatan. Ibu kecamatan mana? Babakan Cikau. Ibu Babakan Cikau. Saya di SDN 1 Babakan Cikau itu sekolah saya harus dipimpin oleh saya seperti ini. Karena untuk mencapai tujuan ini gitu. Kebijakan yang harus saya laksanakan A, B, C, D gitu. Semua sekolah harus seperti itu. Agar terus berkumpul setiap sekolah bergerak melalui gerakan yang sama mencapai tujuan yang sama gitu. Itu terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembekalan dan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah tahun 2022 jenjang sekolah dasar dengan resmi saya nyatakan dibuka.